Goosebumps, legenda yang hilang. Bab 1. Justin Clark mengepit sarung tangannya di balik lengan jaket tebal birunya. Ia melindungi matanya dengan sebelah tangan dan memandang berkeliling. Dad tidak kelihatan, katanya pada adik perempuannya, Marissa. Kalau kau gimana, bisa lihat Dad atau tidak? Aku malah tidak bisa lihat apa-apa, balas Marissa. Ia terpaksa berteriak untuk mengalahkan suara angin yang menderu-deru. Yang kulihat cuma es. Anjing penarik kereta salju menggonggong dan mengguncang-guncangkan badan. Mereka sudah tidak sabar untuk berangkat lagi. Justin memicingkan mata. Ia memandang ke kanan lalu ke kiri. Hamparan es yang membentang di sekeliling mereka tampak licin dan berkilau keperakan karena memantulkan sinar matahari yang cerah. Semakin jauh permukaan es tampak semakin gelap, hampir-hampir berwarna biru. Sampai akhirnya seakan-akan berbaur dengan langit. Justin tidak bisa memastikan di mana batas antara es dan langit. Dinginnya, gumam Marissa. Tiupan angin kencang menyebabkan tudung jaket tebalnya terangkat, memperlihatkan rambutnya yang merah. Dengan cepat kedua tangannya yang terbungkus sarung tangan menarik tudung itu ke tempat semula. Justin menggosok-gosok hidungnya yang agak pesek. Ia menempelkan sarung tangan bulunya ke pipinya yang membeku, supaya hangat. Anjing-anjing mereka semakin gelisah. Justin mencengkeram erat-erat tali kekang kereta salju agar tidak terseret anjing-anjing itu. Kita harus bagaimana sekarang? Tanya Marissa. Suaranya agak gemetar. Justin langsung tahu bahwa adiknya sama takutnya dengan dirinya sendiri. Ia naik ke bagian belakang kereta salju dan berdiri di sana. Sebaiknya kita jalan lagi. Kita harus jalan terus sampai kita menemukan Dad. Marissa menggeleng. Ia menahan tudungnya dengan kedua tangan. Mungkin lebih baik kita tetap di sini, katanya. Jadi Dad bakal lebih mudah menemukan kita. Justin memandangnya dengan kening berkerut. Kok penampilan Marissa jadi lain? Ia bertanya-tanya. Kemudian ia menyadari sebabnya bintik-bintik di wajah adiknya mendadak hilang karena udara dingin. Terlalu dingin untuk diam di satu tempat, ujar Justin. Kita bakal lebih kalau kita bergerak terus. Ia membantu Marissa naik ke kereta. Justin berusia 12 tahun, hanya setahun lebih tua dari Marissa. Tapi badannya besar dan kekar, sedangkan adiknya kecil dan kurus. Anjing-anjing mereka menggerung-gerung, cakarnya menggaruk-garuk permukaan es. Aku benci kutub selatan, pekik Marissa sambil meraih tali kekang. Aku semua yang berhubungan dengan tempat ini. Kutub selatan Antartika, mengeja namanya saja aku tidak bisa. Oh, pikir Justin. Mulai lagi, deh. Kalau Marissa sudah mulai ngomel, ia bakal merepet terus. Susah berhenti. Jangan khawatir, ia berkata cepat-cepat. Begitu kita menemukan Dad, akan beres. Dan kita bakal mengalami setumpuk petualangan seru. Aku benci petualangan seru, balas Marissa. Aku benci hampir seperti aku membenci Antartika. Aku tak habis pikir. Dad jauh-jauh mengajak kita ke tempat mengerikan ini, dan sekarang dia malah menghilang tanpa jejak. Justin memandang langit. Matahari sudah siap terbenam. Berkas-berkas sinar keemasan membuat permukaan es tampak bercahaya. Kita akan segera menemukan Dad, kata Justin. Aku yakin. Ia menarik tudungnya hingga menutupi kening. Sekarang kita bergerak, oke, sebelum kita mati beku di sini. Ia menyentakkan tali kekang dan dengan suara berat memberi aba-aba kepada keenam anjing mereka. Mus! Mus! Anjing-anjing itu langsung merunduk dan melesat maju. Kereta salju berguncang keras ketika mulai meluncur. Hei! Justin memekik kaget karena kehilangan keseimbangan. Tangannya yang terbungkus sarung tangan menggapai-gapai, berusaha meraih tali kekang kereta. Tapi meleset. Dan ia pun terjatuh dari kereta. Punggungnya membentur lapisan es yang keras. Ia merasakan udara terdorong keluar dari paru-parunya. Lengan dan kakinya berayun-ayun di udara, bagaikan seekor kumbang yang terbalik. Dengan susah payah ia berusaha duduk. Matanya berkedip-kedip. Permukaan es di sekelilingnya berkilauan. Saking silaunya, ia nyaris tidak bias melihat kereta salju yang terus melaju, semakin jauh. Justin, aku tidak bisa menghentikannya. Marissa memekik. Teriakannya yang melengking tinggi nyaris tak terdengar di tengah angin dingin yang menderu-deru. Marissa? Justin memanggil adiknya. Aku tidak bisa menghentikannya. Tolong aku. Tolong. Suara Marissa terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Bab 2. Serta-merta Justin bangkit dan mulai berlari mengejar kereta salju itu. Ia terjatuh lagi. Kali ini mukanya lebih dulu menghantam tanah. Bagaimana mungkin aku lari dengan sepatu salju ini? Ia bertanya-tanya. Rasanya seperti memakai raket tenis di kaki. Tapi ia tidak punya pilihan.
Ia kembali berdiri dan berlari lagi. Ia harus bisa mengejar kereta itu. Ia tidak mungkin membiarkan Marissa seorang diri menghadapi udara yang dingin membeku dan hamparan es yang tanpa batas. Aku datang, ia berseru. Marissa, aku datang. Justin merunduk agar wajahnya terlindung dari terpaan angin. Dengan susah payah ia mengayunkan langkah di permukaan es yang berselimut salju. Satu langkah. Satu lagi. Dan satu lagi. Sambil berlari sekencang mungkin, ia mengangkat kepala dan memandang ke kejauhan. Kereta salju mereka hanya tampak seperti titik gelap di tengah padang es yang berkilauan. Titik yang sangat kecil. Marissa, ia berseru dengan terengah-engah. Hentikan keretanya. Tarik talinya. Tarik. Tapi ia tahu Marissa tak bisa mendengarnya. Jantungnya berdegup-degup kencang. Pinggangnya serasa ditusuk-tusuk. Kakinya nyaris kejang karena beban sepatu salju. Tapi ia maju terus. Terus berlari tanpa memperlambat langkah sedikit pun. Kereta salju mereka kini tampak lebih besar. Lebih dekat. Hah! Embusan napasnya menimbulkan uap putih yang melayang di atas kepalanya. Berhasilkah aku mengejarnya? Ia bertanya dalam hati. Ya. Kereta salju itu makin jelas sekarang. Makin dekat. Dilihatnya Marissa berpegangan dengan satu tangan, tangannya yang lain melambai-lambai ke arahnya. Bagaimana caramu menghentikan kereta salju? Terbata-bata Justin bertanya ketika menghampiri adiknya. Mata Marissa yang biru terbelalak lebar karena ngeri. Dagunya gemetaran. Bukan aku yang menghentikannya, jawabnya. Tapi, keretanya berhenti sendiri, Marissa menjelaskan. Semua anjing mendadak berhenti. Aku ngeri, Justin. Mereka berhenti sendiri. Ia menunjuk ke depan. Coba lihat mereka. Justin memandang anjing-anjing di depan kereta. Keenam ekor anjing itu merunduk dengan punggung melengkung. Mereka merintih-rintih sambil berdesak-desakan. Ada sesuatu yang membuat mereka ketakutan, gumam Justin. Dia sendiri jadi merinding. Mereka tidak mau bergerak, ujar Marissa. Mereka cuma berdiri dan merintih di situ. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Justin tidak menjawab. Ia memandang jauh ke depan, melewati kereta salju. Melewati anjing-anjing yang ketakutan. Ia mengamati pemandangan yang menakjubkan. Sebuah danau biru. Berbentuk hampir bulat sempurna, seakan-akan sengaja dibuat di tengah es. Sebuah kolam air yang memantulkan warna biru bersih dari langit. Oh, wow! Marissa memekik tertahan. Ia juga melihat pemandangan yang sama. Di atas lempengan es yang mengambang di tengah danau kecil itu, duduk sesosok makhluk. Makhluk itu menundukkan kepala dan membalas tatapan mereka. Itu seekor singa laut. Seekor singa laut biru. Itu singa laut yang dicari Dad, seru Justin. Ia melangkah ke sisi adiknya. Mereka menatap takjub pada makhluk ajaib itu. Satu-satunya singa laut biru di dunia, Marissa bergumam. Makhluk dari legenda. Tak ada yang percaya makhluk ini benar-benar ada. Di mana Dad? Justin bertanya-tanya tanpa melepaskan pandangannya dari binatang biru bertubuh besar itu. Dad jauh-jauh mengajak kami ke daerah kutub untuk mencari makhluk ini, tapi sekarang ia malah hilang. Dan cuma Marissa dan aku yang bisa melihatnya. Bisakah kita mendekat? Tanya Marissa. Bisakah kita maju sampai ke tepi air, supaya kita bisa melihatnya lebih jelas? Justin ragu-ragu. Dad bilang makhluk ini punya kekuatan gaib, ia berkata pada adiknya. Mungkin lebih baik kita tetap di sini saja. Tapi aku tidak bisa melihat jelas dari sini, Marissa memprotes. Ia hendak melompat turun dari kereta, tapi tiba-tiba berhenti. Mereka mendengar bunyi gemuruh. Mula-mula gemuruh itu terdengar samar-samar, lalu bertambah keras. Dari mana datangnya suara itu? Tanya Marissa dengan berbisik. Mendadak ia kembali dicekam ketakutan. Barangkali itu suara si singa laut? Justin menduga-duga. Jangan-jangan dia mengaum. Tapi bukan. Bunyi itu terdengar sekali lagi. Dan kali ini lebih keras. Bagaikan guntur. Guntur di bawah kaki mereka. Kali ini lapisan es pun ikut bergetar. Justin mendengar bunyi berderak. Ia menunduk dan melihat permukaan es mulai retak. Oh! Ia memekik ketakutan. Serta-merta ia meraih tali kekang kereta dan melompat naik. Ada apa ini? Teriak Marissa. Ia pun mencengkeram tali kekang dengan kedua tangan. Sekali lagi terdengar bunyi gemuruh di bawah kaki mereka. Kereta salju mereka bergeser dan mulai terguncang-guncang. Bunyi es retak mengalahkan bunyi gemuruh yang mula-mula terdengar. Permukaan es retak di sekeliling mereka, seakan-akan tanah hendak terbelah. Si singa laut biru tetap duduk di tengah danau kecil dan menatap mereka dengan tenang. Bunyi kerak yang memekakkan telinga membuat anjing-anjing melolong. Kereta salju mereka terguncang-guncang dengan keras. Justin berpegangan seerat mungkin. Ia menunduk dan melihat es yang menopang mereka terbelah, terlepas dari lapisan es lainnya. Danau biru tadi mendadak membesar. Air mengalir deras di mana-mana. Justin baru sadar ini bukan danau. Ini lautan,
Lautan yang tersembunyi di bawah es. Kaki tak hanyut. Marisa menjerit. Keenam anjing mereka meraung-raung, mengalahkan bunyi berderak-derak di sekeliling mereka. Air menerjang sisi kereta salju. Kereta salju itu mulai terbawa arus yang deras. Justin dan Marisa berpegangan erat-erat agar tidak terlempar dari kereta salju yang berguncang-guncang. Singa laut biru tadi menghilang di kejauhan. Dan mereka terguncang-guncang hanyut ke tengah laut. Bab 3. Bagaimana kelanjutannya, Dad? Aku bertanya. Ya. Jangan berhenti di tengah-tengah, dong, Marisa memohon. Masa Justin dan aku dibiarkan terjebak di lempengan es yang hanyut ke laut, sih, teruskan ceritanya. Aku menarik bagian atas kantong tidur sampai ke dagu. Api unggun di luar tenda kami sudah hampir padam. Bunyi serangga di hutan di sekeliling kami terdengar sangat jelas. Aku mengintip keluar. Tapi saking gelapnya, pohon-pohon pun tidak tampak. Yang kelihatan cuma sepotong langit berwarna ungu. Tak ada bulan. Tak ada bintang. Adakah yang lebih gelap dari hutan? Aku bertanya-tanya. Di dalam tenda kami punya lampu minyak yang memancarkan cahaya kuning, memberi kesan hangat. Tapi itulah, cuma kesannya saja yang hangat. Dad mengancingkan sweaternya sampai ke leher. Waktu masuk tenda sehabis makan malam tadi, kami sempat kepanasan. Tapi sekarang udaranya telah menjadi dingin dan lembab. Sekian dulu untuk malam ini, kata Dad sambil mengusap-usap janggutnya yang coklat. Tapi, bagaimana kelanjutannya? Desak Marisa. Ayo, cerita lagi, dong. Ya, aku menimpali. Apakah kami benar-benar hanyut ke tengah laut? Bagaimana kami bisa kembali? Apakah Dad tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Marisa dan aku? Dad angkat bahu. Dengan sweater tebal yang dipakainya, ia kelihatan seperti beruang besar berbulu coklat. Entahlah, katanya. Aku juga belum tahu kelanjutannya. Sambil menggerutu ia membungkuk untuk meraih kantong tidurnya. Masalahnya perut Dad terlalu gendut, sehingga ia agak sulit membungkukkan badan. Ia merentangkan kantong tidur itu. Aku juga belum tahu kelanjutannya, kata Dad pelan. Mudah-mudahan saja aku mendapat akhir cerita yang bagus sambil bermimpi malam ini. Marisa dan aku mengerang. Kami paling sebal kalau Dad berhenti di tengah-tengah cerita. Ia selalu membiarkan kami terkatung-katung dalam mara bahaya. Dan kadang-kadang kami terpaksa menunggu berhari-hari untuk mengetahui bagaimana kami berhasil menyelamatkan diri. Dad duduk di lantai tenda. Ia membuka sepatu botnya sambil mengerang. Kemudian ia menggeliat-geliut agar bisa masuk ke kantong tidur. Aku mau tidur, kata Marisa sambil menguap. Aku capek. Aku sendiri juga capek. Pagi-pagi sekali kami sudah jalan kaki menembus hutan, melewati batu-batu dan menerobos alang-alang. Justin, matikan lampu itu, Dad berkata sambil menunjuk lampu minyak. Oke, sahabatku. Aku mencondongkan badan ke depan, dan mengulurkan tangan untuk meraih lampu minyak. Tapi tanganku malah menyenggolnya. Lampu itu terbalik. Dan dalam sekejap tenda kami terbakar. Bab 4. Aku memekik kaget. Kalang kabut aku berusaha keluar dari kantong tidur. Dad yang lebih dulu berdiri. Belum pernah aku melihatnya bergerak secepat itu. Ia menarik sebagian alas tenda yang terbuat dari kanvas, dan menempelkannya ke dinding tenda yang terbakar. Apinya segera padam. Dad, sorry, kataku dengan suara parau ketika akhirnya aku berhasil keluar dari kantong tidur itu. Hanya satu dinding tenda yang tersambar api. Untung saja. Daya hayalku memang terlalu menggebu-gebu. Aku tadi langsung membayangkan kami sudah terkepung di tengah api. Kemungkinan besar kemampuan menghayal ini menurun dari Dad. Kadang-kadang ada untungnya. Tapi kadang-kadang justru sebaliknya. Napasku tersengal-sengal. Seluruh tubuhku gemetar. Sorry, aku berkata sekali lagi. Ya ampun, hampir saja, seru Marisa. Ia juga gemetaran. Justin, kau memang payah. Ia sudah berdiri di pintu tenda, siap kabur keluar. Dad menggelengkan kepala. Cuma sedikit kok yang terbakar, ujarnya. Nih, lubangnya bisa ditutup dengan ini. Ia segera menempelkan alas tenda yang bisa dipegangnya, menutupi lubang. Tenda ini gampang terbakar, aku bergumam. Dad mengerang, tapi tidak menanggapi. Wah, apa jadinya kalau kita harus bermalam di tengah hutan tanpa tenda? Seru Marisa. Apalagi di negeri aneh ini. Semuanya sudah beres, Dad menenangkan. Tapi bukan berkat kalian, ia menambahkan sambil pasang tampang kecut. Loh, apa maksudnya? Tanyaku sambil meluruskan kaki. Kalian tidak banyak membantu, Dad menggerutu. Tapi kan bukan aku yang mencoba membakar tenda, balas Marisa dengan nada tinggi. Tadi pagi kau nekat jalan sendiri dan akhirnya tersesat, Dad mengingatkannya. Habis kupikir aku melihat tupai, Marisa membela diri. Paling-paling cuma bayangannya sendiri, aku menimpali. Jangan banyak omong, Justin, gumam Marisa. Dan tadi sore kalian berdua tidak mau mencari kayu bakar. Dad menambahkan. Kami capek, aku menjelaskan. Lagi pula kami tidak tahu harus cari di mana, sambung. Marisa. Apa? Tanya Dad keras.
Kalian tidak tahu di mana harus mencari kayu bakar di tengah hutan, ya tentu saja di tanah. Dad mulai naik pitam. Memang ada benarnya, aku mengakui dalam hati. Seharusnya Marissa dan aku lebih banyak membantu. Bagaimanapun juga, perjalanan ini sangat penting bagi Dad. Dan seharusnya kami bersyukur diajak olehnya. Dad bernama Richard Clark. Barangkali kau pernah mendengar namanya. Ia penulis yang sangat terkenal, juga pendongeng dan pengumpul cerita. Dad sampai keliling dunia untuk mencari cerita-cerita menarik. Pokoknya segala macam cerita. Cerita-cerita itu lalu dijadikan buku. Sampai sekarang Dad sudah menerbitkan 10 buku kumpulan cerita. Dan ia juga sering berkeliling untuk menceritakan kisah-kisah yang telah dikumpulkannya. Dad sering mengalami petualangan seru pada waktu keliling dunia. Tapi perjalanan kali ini benar-benar istimewa. Ia mengajak Marissa dan aku ke Eropa, ke tengah hutan di negeri kecil bernama Brovania, karena ia hendak melacak kisah yang luar biasa. Sejak awal Dad merahasiakan tujuan perjalanannya. Baru pagi itu ia memberitahu kami, ketika kami sedang berjalan menerobos hutan. Kita datang kemari, ke Brovania, untuk melacak kisah legenda yang hilang, ia menjelaskan. Dicabutnya kumbang besar yang merangkak di janggutnya, dan dibuangnya. Legenda yang hilang adalah sebuah naskah yang sudah sangat kuno. Kata orang, naskah itu tersimpan dalam peti perak, Dad melanjutkan sambil berjalan. Tak ada yang tahu keberadaannya selama 500 tahun terakhir. Wow, aku mendengar Marissa bergumam jauh di belakang kami. Sebentar-sebentar ia berhenti untuk mengamati serangga dan bunga liar. Dad dan aku terpaksa berhenti terus untuk menunggunya. Legenda ini tentang apa, sih? Aku bertanya. Dad membetulkan letak ransel penuh perlengkapan yang dibawanya. Tak ada yang tahu, sahutnya. Soalnya legenda itu sudah terlalu lama hilang. Dengan parangnya ia membabat alang-alang yang menghalangi perjalanan kami. Marissa dan aku mengikutinya melalui celah sempit di antara pepohonan. Pepohonan di sini lebat sekali sehingga hanya sedikit sinar matahari yang mampu menembus sampai ke tanah. Meskipun hari masih pagi, keadaan di sekeliling kami nyaris gelap gulita. Kita akan sangat beruntung kalau bisa menemukan legenda yang hilang, ujar Dad. Legenda itu akan mengubah hidup kita. Apa maksudnya? Tanyaku. Paras Dad jadi serius. Naskah kuno itu bernilai sangat tinggi, katanya. Seluruh dunia penasaran dengannya. Seluruh dunia ingin membacanya. Sebab tak ada yang tahu siapa penulisnya, atau apa isinya. Sepanjang hari ucapan Dad itu terus terngiang-ngiang di telingaku. Bagaimana kalau aku yang menemukannya? Aku bertanya dalam hati. Bagaimana kalau peti perak itu tiba-tiba ada di hadapanku? Tersembunyi di antara batu-batu mungkin, atau setengah terkubur di dalam tanah? Wah, asyik sekali kalau begitu. Itu baru seru. Aku membayangkan betapa senangnya Dad. Aku juga membayangkan diriku bakal jadi kaya dan terkenal. Aku bakal jadi pahlawan. Pahlawan sejati. Itulah yang kupikirkan sepanjang hari. Tapi sejauh ini aku sama sekali tidak bersikap seperti pahlawan. Malahan, gara-gara aku, tenda kami nyaris terbakar. Dan Dad juga menggerutu karena Marissa dan aku kurang membantu. Mulai sekarang aku akan lebih giat, janjiku dalam hati malam itu. Aku menggeliat-geliut di dalam kantong tidur untuk menghangatkan diri. Dad sudah mulai mendengkur di sisi seberang. Dad bisa tertidur dalam waktu beberapa detik saja. Dan kalau sudah tidur, sukar sekali membangunkannya. Marissa dan aku tidak seperti Dad. Kami butuh waktu berjam-jam sebelum bisa tidur. Dan suara yang paling pelan sekalipun sudah membuat kami terjaga kembali. Karena itulah aku berbaring sambil menatap langit-langit tenda yang gelap. Aku berusaha mengosongkan pikiran. Aku berusaha tidak memikirkan apapun. Aku berusaha tidur. Aku sudah hampir terlelap, ketika terdengar lolongan yang memecahkan keheningan malam. Lolongan yang mengerikan. Dan begitu dekat. Sepertinya persis di samping tenda kami. Aku langsung duduk tegak. Mataku terbelalak lebar. Napasku terengah-engah. Aku sadar ini bukan makhluk dongeng. Makhluk ini benar-benar ada. Bab 5. Udara di dalam tenda mendadak terasa dingin di kulitku yang panas. Keringatku bercucuran. Aku menajamkan telinga. Aku mendengar bunyi langkah kaki. Disusul suara menggeram. Dan suara kersak-kersak daun kering yang terinjak di tanah. Jantungku berdegup kencang. Pelan-pelan aku keluar dari kantong tidur. Oh. Aku memaki tertahan ketika seseorang mendorong dan melewatiku. Dad. Bukan. Dad masih mendengkur di seberang. Marissa, aku berbisik. SSST. Ia menempelkan telunjuk ke bibir sambil merangkak ke pintu tenda. Aku juga mendengarnya. Cepat aku menyusulnya. Itu sejenis binatang, bisik Marissa. Jangan-jangan manusia serigala, sahutku. Tuh, kan.
Daya hayalku langsung menggebu-gebu lagi. Tapi bukankah tempat tinggal manusia serigala memang di tengah hutan di Eropa? Setahuku, semua film tentang manusia serigala mengambil tempat di Eropa. Di tengah hutan seperti ini. Sekali lagi terdengar suara menggeram. Aku membuka tenda. Udara dingin menerpa wajahku. Tiupan angin membuat piyamaku berkibar-kibar. Aku memandang kegelapan di luar. Lapangan kecil tempat kami mendirikan tenda diselubungi kabut. Cahaya bulan yang pucat menyebabkan semua tampak kebiruan. Ada apa di luar? Tanya Marisa. Kau melihat sesuatu? Aku tidak melihat binatang apapun. Yang ada cuma gumpalan-gumpalan kabut biru. Ayo masuk lagi, Marisa menyuruhku. Aku kembali mendengar suara langkah. Dan suara mengendus-endus. Cepat masuk. Marisa mendesak. Tunggu, dong, bisikku. Aku harus tahu makhluk apa yang berkeliaran di luar tenda kami. Aku harus tahu dari mana suara-suara itu berasal. Aku menggigil. Udara terasa dingin dan lembab. Gumpalan-gumpalan kabut biru seakan-akan melekat pada tubuhku. Aku melangkah keluar. Telapak kakiku seperti disengat ketika menginjak tanah yang dingin itu. Aku menahan napas dan maju selangkah lagi. Dan kemudian aku melihat makhluk itu. Rupanya seekor anjing. Seekor anjing besar. Seperti herder, tapi berbulu panjang dan putih. Bulunya berkilau bagaikan perak di bawah cahaya bulan. Anjing itu menundukkan kepala dan mengendus-endus. Tiba-tiba anjing itu menoleh dan memandang ke arahku. Ekornya mulai mengibas-ngibas. Aku suka anjing. Tanpa pikir panjang aku mengulurkan tangan. Dan aku bergegas maju untuk membelainya. Jangan. Jangan. Marisa memekik. Bab 6. Terlambat aku sudah berlutut dan membelai-belai punggung anjing besar itu. Bulunya tebal dan lembut. Tanganku menyentuh dedaunan dan ranting-ranting kecil yang tersangkut di bulunya. Anjing itu terus mengibaskan ekor. Aku menepuk-nepuk kepalanya. Hei, seruku. Ternyata sebelah mata anjing itu berwarna coklat, sebelah lagi biru. Awas. Jangan-jangan itu serigala, seru Marisa. Aku berpaling ke arahnya, dan melihat ia cuma keluar selangkah dari tenda. Sepertinya ia siap masuk lagi begitu ada tanda-tanda bahaya. Ini bukan serigala. Ini anjing, kataku padanya. Paling tidak, menurutku dia anjing, tambahku. Habis, mana ada serigala yang jinak seperti ini? Aku mengusap-usap kepala anjing itu. Kemudian aku membelai-belai bulu tebal di dadanya, serta mencabuti dedaunan dan ranting-ranting yang menempel. Anjing itu mengibas-ngibaskan ekor dengan gembira. Kenapa dia ada di sini? Tanya Marisa dengan suara tertahan. Jangan-jangan dia anjing liar. Hati-hati, Justin, siapa tahu dia berbahaya. Anjing itu menjilat-jilat tanganku. Kelihatannya sih tidak terlalu berbahaya, kataku. Tapi siapa tahu masih ada segerombolan anjing liar lain. Marisa mewanti-wanti. Ia maju selangkah lagi. Siapa tahu dia disuruh teman-temannya untuk mengintai keadaan di sini. Siapa tahu ada 100 anjing liar lagi di sini. Aku bangkit dan memandang berkeliling. Sambil memicingkan mata, aku mengamati pohon-pohon gelap yang terselubung kabut di sekitar lapangan. Bulan sabit tampak melayang-layang di atas pepohonan. Aku pasang telinga. Hening. Sepertinya dia sendirian, kataku pada adikku. Marisa mengamati anjing itu. Masih ingat cerita Dad tentang anjing hantu? Tanyanya. Masih ingat, anjing itu muncul di depan rumah seseorang. Dia begitu lucu. Lucu dan menggemaskan. Dia mendongakkan kepala ke arah bulan dan berbunyi, seakan-akan tertawa. Saking lucunya, orang-orang langsung keluar rumah untuk membelainya. Tapi kemudian anjing itu menggonggong untuk memanggil teman-temannya, gerombolan anjing hantu. Teman-temannya jahat dan menyeramkan. Mereka berlari mengelilingi si pemilik rumah, makin lama makin kencang. Setelah itu mereka melahap si korban yang malang. Dan hal terakhir yang dilihat si korban adalah anjing manis yang mendongakkan kepala sambil tertawa, Masih ingat cerita itu? Tanya Marisa dengan nada memaksa. Tidak, aku tidak ingat, ujarku. Kurasa ini bukan salah satu cerita Dad. Ceritanya kurang bagus. Menurutku cerita ini karanganmu sendiri. Marisa menganggap dirinya sebagai pendongeng kelas wahid seperti Dad. Tapi cerita-ceritanya selalu konyol. Mana ada anjing yang bisa tertawa? Ia kembali maju selangkah. Aku menggigil. Udara di hutan dingin dan lembab, terlalu dingin untuk berkeliaran dengan piyama dan kaki telanjang. Kalau dia memang anjing liar, dia mungkin berbahaya, ulang Marisa. Kelihatannya dia cukup jinak, sahutku.
Aku kembali membelai kepala anjing itu. Dan ketika tanganku mengusap bulu tengkuknya, aku menyentuh sesuatu yang keras. Mula-mula kupikir cuma daun kering yang tersangkut di bulunya yang tebal dan putih. Aku segera memegangnya dengan sebelah tangan. Tapi ternyata bukan. Bukan daun kering, melainkan tali leher dari kulit. Dia bukan anjing liar, aku memberitahu adikku. Dia pakai tali leher. Berarti ada yang punya. Barangkali dia kabur dari rumahnya, lalu tersesat di sini, ujar Marissa sambil berlutut di samping anjing itu. Barangkali dia sedang dicari-cari pemiliknya. Bisa jadi, ujarku. Tali lehernya kutarik ke atas. Anjing itu menoleh dan menjilat tanganku. Coba periksa apa ada peningnya, kata Marissa. Itu yang sedang kucari, sahutku. Apa ini? Ada sesuatu yang terselip di balik tali lehernya. Aku menarik secari kertas yang terlipat-lipat. Dengan mata terpicing dalam cahaya redup, aku membukanya. Kelihatannya seperti pesan, aku memberitahu adikku. Barangkali ada alamat atau nomor telepon si pemilik, sahutnya. Aku membuka kertas itu dan mendekatkannya ke wajahku untuk membacanya. Ayo dong. Apa katanya? Desak Marissa. Aku membaca kata-kata yang ditulis tangan itu sambil komat kamit dan kemudian aku memekik tertahan. Justin, apa katanya? Tanya Marissa sekali lagi. Bab 7. Marissa berusaha merebut pesan itu dari tanganku. Tapi aku lebih cepat. Pesannya singkat sekali, aku memberitahunya. Aku kembali mengangkat kertas itu, dan kali ini aku membacanya keras-keras. Aku tahu tujuan kalian kemari. Ikuti Silver Dog. Silver Dog? Marissa menoleh ke arah anjing di hadapan kami. Silver Dog? Anjing itu langsung menegakkan telinga. Dia tahu namanya, ujarku. Aku memeriksa kertas di tanganku untuk melihat apakah ada yang terlewat olehku. Tapi ternyata tidak ada apa-apa lagi. Si penulis tidak mencantumkan namanya. Marissa meraih pesan itu dan membacanya sekali lagi. Aku tahu tujuan kalian kemari. Ikuti Silver Dog, ulangnya. Aku menggigil. Kabut biru di sekeliling kami semakin rendah. Sebaiknya kita beritahu Dad, kataku. Marissa sependapat. Kami berbalik dan bergegas ke tenda. Aku menoleh ke belakang untuk memastikan anjing itu tidak pergi. Silver Dog telah menghampiri rumpun alang-alang dan kini sedang mengendus-endus. Cepat, bisikku pada adikku. Kami merangkak ke kantong tidur Dad. Ia masih tidur lelap sambil telentang. Aku segera berlutut dan membungkuk di sampingnya. Dad. Dad tidak bergerak sedikit pun. Dad, bangunlah. Ini penting. Dad. Marissa dan aku sampai berseru-seru. Tapi saking pulasnya, Dad tidak mendengar seruan-seruan kami. Coba gelitik janggutnya, Marissa menyarankan. Kadang-kadang berhasil. Aku menggelitik janggut Dad. Tak ada reaksi. Ia tetap saja mendengkur. Aku merapatkan wajah ke telinganya. Dad. Aku mencoba mengguncang-guncang pundaknya. Tapi tanganku meleset terus, karena harus menjulur ke dalam kantong tidur. Dad, bangun dong. Marissa memohon. Dad mengerang. Yes, soraku. Dad. Ia membalikkan badan. Dan meneruskan mimpinya. Aku menoleh dan melihat Marissa telah kembali ke pintu tenda. Ia memandang keluar. Anjing itu menuju ke pepohonan, ia melaporkan. Apa yang harus kita lakukan? Ganti baju, desakku. Cepat. Kami sama-sama mengenakan celana jeans dan sweater yang kami pakai tadi sore. Aku memakai sebelah sepatu, lalu menemukan tali sepatu yang sebelah lagi tersimpul mati. Ketika aku berhasil memakai sepatu kedua, Marissa sudah ada di luar. Mana Silver Dog? Tanyaku sambil bergegas ke sampingnya. Ia menunjuk ke kabut yang telah bertambah tebal. Bulan terselubung awan. Saking gelapnya, kami nyaris tidak bisa melihat apa-apa. Tapi aku melihat anjing besar tadi berlari kecil ke arah pepohonan. Dia sudah mau pergi, pekiku. Kita harus mengikuti dia. Aku mulai berlari melintasi lapangan. Marissa tampak ragu-ragu. Kita tak bisa pergi tanpa Dad, katanya. Tapi ada orang yang mau membantu kita, seruku. Seseorang yang tahu di mana legenda yang hilang itu. Anjing itu dikirim untuk menjemput kita. Mungkin ini jebakan, Marissa berkeras. Mungkin ini cuma siasat untuk menjebak kita. Tapi, Marissa, aku berusaha memandang menembus kabut. Mana anjing itu? Silver Dog sudah hampir tidak kelihatan. Ia sudah sampai di pepohonan di seberang lapangan. Masih ingat cerita Dad tentang perihutan? Tanya Marissa.
Peri itu membuat jejak dari bunga dan permen di hutan. Dan kalau ada anak-anak yang mengikuti jejak itu, mereka akan terperosok di sumur tanpa dasar. Mereka akan jatuh dan melayang-layang seumur hidup. Masih ingat cerita itu? Sudahlah, Marissa, aku memohon. Jangan banyak omong. Nanti Silverdog keburu kabur. Tapi, ia tergagap-gagap. Dad pasti takkan mengizinkan kita masuk hutan berdua saja. Kau juga tahu itu. Kita pasti dimarahi nanti. Bagaimana kalau kita bisa menemukan legenda yang hilang? Sahutku. Bagaimana kalau begitu, kita tak bakal kena marah ya, kan? Tapi tidak bisa, balas Marissa sambil menyilangkan lengan di dadanya. Kita tidak bisa pergi dari sini. Pokoknya tidak bisa, Justin. Aku menghela napas dan menggeleng. Ya, kau benar, gumamku. Biar saja anjing itu pergi. Ayo, kita tidur lagi. Aku menaruh tangan di pundak adikku dan menggiringnya kembali ke tenda. Bab 8. Ya ampun, apa kau sudah gila? Seru Marissa. Serta-merta ia membalikkan badan. Kita tidak boleh membiarkan anjing itu pergi. Dia bisa menuntun kita ke legenda yang hilang. Marissa meraih tanganku dan menariknya keras-keras. Aku diseretnya melintasi lapangan. Aku mengikutinya sambil berusaha menyembunyikan senyum. Sejak semula aku memang sudah yakin siasatku akan berhasil. Marissa selalu bisa kutipu dengan cara itu. Setiap kali ada sesuatu yang betul-betul ingin kulakukan, aku tinggal bilang, sebaiknya jangan deh. Dan Marissa pasti langsung membantah. Ia selalu berbeda pendapat denganku. Selalu. Dan itu justru memudahkanku mengaturnya sesuai kemauanku. Dad bilang kita kurang membantu, gumam Marissa. Sepertinya dia kesal karena kita tidak mau mencari kayu bakar. Tapi sekarang kita bisa membantunya dengan menemukan legenda yang hilang. Dia pasti senang sekali. Pasti, aku menimpali. Aku membayangkan bagaimana Marissa dan aku menyerahkan peti perak berisi legenda yang hilang kepada Dad. Aku membayangkan bagaimana Dad membelalakan mata karena kaget. Dan kemudian aku membayangkan senyumnya yang lebar. Aku juga berhayal bahwa kami bertiga akan muncul dalam siaran berita TV. Aku membayangkan Marissa dan aku bercerita kepada semua orang bagaimana kami berhasil menemukan naskah kuno yang tak ternilai itu, tanpa bantuan Dad sedikit pun. Semakin lama sepatu bootku semakin berat akibat lumpur yang menempel. Aku berhenti ketika kami tiba di tepi hutan. Tapi ada masalah, kataku kepada Marissa. Ia segera berbalik dan menatapku. Masalah apa? Mana anjing itu? Hah? Ia kembali berpaling ke arah pepohonan. Kami sama-sama memandang ke kegelapan malam. Anjing itu telah lenyap. Bab 9. Kabut melayang-layang di antara pepohonan. Bulan pun masih tertutup awan. Marissa dan aku terus memandang ke kegelapan sambil pasang telinga. Aku menghela napas. Aku kecewa sekali. Kelihatannya petualangan kita berakhir sebelum sempat dimulai, gumamku. Tapi rupanya aku keliru. Suara gonggongan membuat kami tersentak kaget. Hei, seruku. Silverdog kembali menggonggong. Agaknya anjing itu memanggil kami. Kami menyusup ke antara pepohonan, mengikuti suara itu. Setiap kali melangkah, sepatuku setengah terbenam ke dalam tanah becek. Keadaan di bawah pepohonan ternyata lebih gelap lagi. Jangan sampai berpencar, kata Marissa was-was. Aku hampir tak bias melihat apa-apa. Seharusnya kita bawa senter, sahutku. Kita terburu-buru sih tadi, jadi aku tak sempat. Aku terdiam karena mendengar bunyi gemersak. Bunyi dedaunan kering yang terinjak kaki anjing. Lewat sini, kataku kepada Marissa. Aku berpaling ke arah bunyi itu. Silverdog ada di sebelah sana. Aku tetap tidak bisa melihat anjing itu. Tapi aku mendengar langkahnya saat ia melintasi ranting-ranting dan dedaunan kering yang berserakan di tanah. Anjing itu telah membelok ke kiri, menyusuri jalan setapak sempit. Tanah di bawah sepatuku menjadi keras. Marissa dan aku sama-sama mengangkat tangan untuk melindungi wajah ketika kami menerobos semak-semak. Aduh, pekiku, karena lenganku tertusuk duri-duri tajam. Kita mau dibawa kemana sih? Tanya Marissa sengit. Tapi aku langsung tahu bahwa sebenarnya ia mulai agak ngeri. Silverdog mengantarkan kita ke tempat seseorang yang mau membantu kita, aku mengingatkan adikku. Dia membawa kita ke tempat seseorang yang akan membuat kita kaya dan terkenal. Aduh. Aku menarik duri yang menancap di pergelangan tanganku. Aku cuma bisa berharap aku benar. Aku cuma bisa berharap pesan itu tidak bohong. Aku cuma bisa berharap dugaanku tidak keliru. Bunyi langkah di depan kami mendadak berbelok. Saking gelapnya, jalan setapak sudah tidak kelihatan. Jangankan jalan setapak, ujung hidungku pun sudah nyaris tidak tampak. Kami terus melindungi wajah dengan kedua tangan ketika menerobos alang-alang tinggi. Larinya makin kencang, bisik Marissa. Iya benar. Aku mendengar langkah anjing itu semakin cepat. Marissa dan aku pun terpaksa berlari kecil agar jangan sampai tertinggal.
Di antara bunyi langkah kami yang berdebam-debam, aku bisa mendengar anjing itu terengah-engah. Bunyi kepak sayap, banyak sayap, dan sepertinya persis di atas kepala kami membuatku merundukkan kepala. Apa itu, burung? Tanya Marisa. Ia menelan ludah. Dan kemudian ia menambahkan, atau kelelawar? Bunyi kepak sayap itu masih terdengar di kejauhan. Aku jadi merinding. Begitu banyak sayap yang berkepak-kepak. Burung, kataku kepada Marisa. Pasti burung. Mana ada burung terbang malam-malam, sahutnya. Aku diam saja, dan mendengar langkah Silver Dog di depan. Sepertinya anjing itu mengurangi kecepatan. Kami mengikuti bunyi langkahnya. Kami menerobos semak belukar dan tiba di tempat terbuka yang luas dan ditumbuhi rumput. Bulan muncul dari balik awan ketika kami melintasi hamparan rumput yang berkilau-kilau karena embun. Aku memandang ke depan, dan memekik tertahan. Marisa meraih lenganku. Ia sampai melongo karena kaget. Ya ampun. Aku menatap makhluk yang berdiri beberapa meter di hadapan kami. Bukan anjing itu. Bukan Silver Dog. Seekor rusa bertotol coklat hitam. Rusa jantan dengan tanduk yang mengilap dalam cahaya bulan. Kami mengikuti binatang yang salah. Dan akibatnya kami tersesat di tengah hutan.